Shalom dan selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan suara Injil hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, karena kami merasakan campur tangan-Mu hingga saat ini. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan kita pada hari ini, Kamis tanggal 23 Juli 2020, tertulis dalam Lukas 12 ayat 54. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, judul perikop ini adalah menilai zaman. Setelah kami membaca, meneliti, merenungkan ayat demi ayat, maka kami membuat judulnya Hidup Berhikmat. Dalam perikop ini, Yesus mengajukan dua pertanyaan kepada orang banyak yang tertulis dalam ayat 56. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dilanjutkan lagi dengan ayat 57. Mengapa engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Kenapa Yesus menyebut mereka orang munafik? Karena dalam kumpulan tersebut ada orang Farisi dan ahli Taurat dan juga ahli agama yang tindakannya sehari-hari adalah mencari celah untuk menyalahkan Yesus dari berbagai sudut. Padahal mereka tidak sensitif siapa sebenarnya Yesus itu. Apa sebenarnya kebutuhan dasar rohani mereka. Yesus sudah dituliskan dalam kitab hukum Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur dengan rinci dan jelas. Dan yang paling luar biasa, di zaman mereka, orang berkumpul tersebut, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan Yesus sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Berkhotbah, mengadakan mujizat-mujizat. Bahkan Yesus sendiri menyederhanakan pesan melalui perumpamaan-perumpamaan. Antara lain perumpamaan tentang kerajaan Allah, kerajaan surga, akhir zaman, mendengarkan firman Tuhan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi mereka tetap memilih tidak percaya kepada Yesus. Mungkin juga zaman sekarang ini banyak orang yang berlagak munafik atau bertindak munafik, yang dalam sehari-hari selalu mencari celah untuk menyalahkan yang lain. Bahkan kalau kita ikuti zaman sekarang, banyak informasi yang ada di sosmed yang sangat dahsyat, dan itu juga dijadikan sebagai dasar untuk menilai, sebagai dasar atau patokan untuk mengatakan sesuatu benar atau salah. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, itu sebabnya kami membuat judul ini harus berhikmat.
Nah, apa itu berhikmat? Berhikmat adalah kita dapat menerangkan, memahami, melihat segala-galanya melebihi daripada pengetahuan kita. Kenapa demikian? Karena hikmat itu datang dari Tuhan sendiri. Kitab Amsal banyak menceritakan tentang hikmat. Lebih jelas atau lebih tegas, Yakobus 1 ayat 5a. Apabila ada di antara kamu yang tidak berhikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah. Cukup jelas. Berhikmat dalam implikasinya takut sama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian kita akan naik status menjadi sahabat Allah. Menjadi sahabat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka kalau kita menjadi sahabat, apa saja yang dimiliki atau apa saja yang diketahui oleh Allah diberitahukan kepada kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka, kepada kita. Yesus menegaskan juga dalam Yohanes 15 ayat 15b, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Itulah hidup berhikmat, takut kepada Tuhan, melakukan kehendak-Nya. Dengan demikian, kalau kita membaca, menyelidiki apa yang tertulis dalam kitab suci, terutama Injil, semua itu akan terjawab. Dengan demikian, apa refleksi daripada renungan hari ini? Kami ada mencatat beberapa hal, yakni percaya kepada Yesus Kristus. Dalam aplikasinya adalah membaca dan atau mendengar firman Tuhan terus-menerus. Kedua, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ketiga, mengaplikasikan yang tertulis dalam firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang keempat, berdoa terus-menerus. Yang kelima, bersyukur dan berterima kasih dalam segala keadaan. Yang keenam, sebagai kesimpulan, sehingga apa yang diinginkan oleh Yesus Kristus dalam nas ini, kita tidak hanya menilai rupa bumi dan langit, tetapi juga bisa menilai zaman ini dan juga memutuskan sendiri yang benar. Demikian suara Injil hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, berikan kami hikmat pada saat ini, supaya kami mengerti firman-Mu dan kehendak-Mu, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.